Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah wa alaihil dhakirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, taufik serta hidayahnya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bituli hayatih wa adama lahu as-sihhah wal afiyah wal istiqamata fi at-ta'ati wad da'wati ilaihi wa ila Allah. Para hujjaj, para asatid, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama setelah puasa. Tidak lupa saya mengucapkan minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga segala amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar minal a'idin, artinya orang-orang termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya. Wal faizin, termasuk orang-orang yang sukses, artinya sukses di dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin dan hadirat sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita dalam surah Al-Baqarah dari kitab Hidayatul Quran fi tafsir Al-Quran bil Quran, yaitu pada ayat 47, 48 dan 49 insyaallah. Surah Al-Baqarah ayat 47, 48, 49. Seperti biasa, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, ghurur, su'udzan dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel, anak keturunan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Karena di Madinah pada saat turunnya ayat ini banyak dari orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel atau dari Bani Israel. Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah, ditafsirkan di sini alal alamina fi zamani, kepada atau atas seluruh alam pada masanya, ya. Sini muallif menerangkan wal ma'na, artinya ya Bani Ya'qub alaihissalam, wahai para keturunan Nabi Allah Ya'qub, ya, karena Israel itu nama dari Nabi Allah Ya'qub, ya, nama lain dari Nabi Allah Ya'qub. Israel artinya hamba Allah, ya. Wahai para keturunan dari Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, kunu mithla abikum, jadilah kalian seperti orang tua kalian. Seperti maksudnya seperti Nabi Allah Ya'qub, fit ta'ati, di dalam ketaatan. Wadhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, dan ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Minan najati min Fir'aun, ya, yaitu nikmatnya antara lain bagaimana kalian diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Washkuru li 'alaiha, dan bersyukurlah kepadaku atas nikmat-nikmat tersebut. Wadhkuru, dan ingat pula anni faddaltukum ala sairil umami min ahli zamanikum bil kitabi wal hukmi wan nubuwati war rizqi min at-thayyibat. Dan ingat pula, ya, bahwasanya aku telah mengutamakan kalian atas sekalian umat di masa kalian, yaitu dengan diberikannya kitab suci, ya, diberikannya kekuasaan, diberikannya kenabian, diberikannya rizki dari hal-hal yang baik. Ini memang, ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel tersebut. Di antara keturunan Nabi Ya'qub kan ada yang banyak yang menjadi nabi, ada yang menjadi raja seperti Raja
Nabi samping Nabi juga raja juga seperti Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Sulaiman, ya. Dan banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Ya, jadi diingatkan, ya, ini adalah sudah Allah berikan keistimewaan kepada kalian, hendaknya kalian bersyukur, ya, akan nikmat Allah tersebut dengan taat kepadanya, ya. Itu taat kepada Allah termasuk taat kepada Nabi yang terakhir, ya. Kalau mau taat kepada Allah sebagai rasa syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, hendaknya mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini, ya, ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi, agar supaya mereka ikut, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah sebagai realisasi dari rasa syukur mereka, ya, kalau benar-benar mereka mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah." Sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel kitab, hukum dan kenabian. Wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami telah berikan kepada mereka dari berbagai kebaikan. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami berikan keutamaan kepada mereka atas seluruh alam pada masanya, ya. Rawal Imam At-Tabari bisanadihi an Ibn Zaidin an qaulillahi ta'ala. Imam At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Zaid tentang firman Allah Ta'ala, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku memberikan keistimewaan kepada kalian atas seluruh alam. Qala, ya, Imam Tabari dari Ibn Zaid mengatakan, maksudnya alamu ahli zalika zaman. Maksudnya alal alamin di sini diutamakan atas seluruh alam pada masanya, pada zaman tersebut, di mana Bani Israel Allah angkat dengan nabi mereka, ya, dari keturunan Yakub, yaitu menjadi orang-orang yang mulia. Wa qara'a qaulallahi ta'ala wa laqad ikhtarnahum 'ala ilmin 'alal 'alamin. Zaid juga mengatakan, membaca firman Allah, sungguh kami telah memilih mereka ala ilmin, berdasarkan ilmu Allah, alal alamin, atas sekalian alam pada masanya. Qala hadhihi liman ata'ahu wattaba'a amrahu. Ini keistimewaan bukan sesuatu yang gratis, bukan sesuatu yang cuma-cuma, bukan sesuatu pemberian yang tidak ada sebabnya, yaitu Allah berikan liman ata'ahu, kepada mereka-mereka yang mentaatinya, wattaba'a amrahu, dan mengikuti perintah Allah, ya. Kalau yang tidak mengikuti perintah Allah seperti yang sekarang ini, ya, orang-orang Yahudi, ya, melakukan kezaliman, melakukan pembantaian, ya, maka tentunya keistimewaan itu tidak akan mereka dapatkan, keutamaan itu tidak akan mereka dapatkan. Bahkan, ya, di antara orang-orang Yahudi tersebut dahulu, ya, ada yang Allah kutuk mereka menjadi kera. Wa qad kana fihimul qiradah wa hum abghadu khalqihi ilaih. Dan sungguh di antara mereka dahulu, karena tidak taat kepada Allah, perintah Allah, Allah jadikan mereka seperti menjadi kera, ya, seperti itu. Nah, ini sama juga seperti doanya Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim Allah angkat menjadi imam, inni ja'iluka lin-nasi imama, sungguhnya aku
menjadikan engkau, hai Ibrahim, imam bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim memohon, wa min dzurriyyati, begitu juga dari keturunanku ya Rasulullah, ya Allah, gitu. Nabi Ibrahim memohon juga agar supaya keturunannya dijadikan juga sebagai imam, sebagai pemimpin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalu ahdidz zalimin. Ya, memang artinya Allah kabulkan permohonan Nabi Allah Ibrahim, keturunan Nabi Allah Ibrahim akan menjadi nanti imam para a'immah. Ya, di antara keturunan Nabi Ibrahim termasuk adalah ya dari melalui jalur Nabi Ismail, yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keturunan Nabi Allah Ishak, ya, di antaranya para nabi-nabi sesudah Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Musa alaihissalam dan seterusnya. Itu adalah Allah jadikan mereka menjadi a'immah. Ya, tapi ya Allah katakan la yanalu ahdidz zalimin. Ya. Janjiku ini tidak berlaku terhadap mereka-mereka yang zalim. Jadi bagi mereka-mereka yang zalim, ya, nggak akan Allah jadikan mereka menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia istimewa. Tidak, ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kepada orang-orang yang zalim. Ya, wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap mereka-mereka yang zalim. Ya. Jadi kalau ada kezaliman, kita tidak benci kepada kezaliman, ya, berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan dari seorang imam di Masjidil Haram bilang, oh kita ini kedudukan kita ini sekarang dalam peperangan sekarang ini berada di tengah-tengah, kita nggak pro satu sama lain. Ini adalah sikap yang salah bagi seorang yang muslim. Seorang muslim itu nggak boleh pro kepada kezaliman, nggak boleh netral, apalagi condong kepada kezaliman. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Rasulullah SAW dan juga kaum mukminin pada saat itu, ya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, niscaya kalian akan terkena api neraka. Karena kezaliman ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima doanya orang-orang yang dizalimi walaupun dia seorang yang kafir. Ya, ini dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah mustahil Allah itu berbuat zalim. Padahal Allah adalah pencipta kita. Allah yang memiliki alam semesta ini. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram dilakukan di antara kalian. Fala tadzalamu, oleh karena itu janganlah kalian saling melakukan kezaliman. Ya. Dan di Al-Qur'an berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wama ana bidzalamil lil abid, dan aku sama sekali tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Ini adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dilarang pro, ya, kepada orang-orang yang zalim. Kita harus membela orang-orang yang terzalimi, ya, dimanapun mereka. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perangnya. Ketika Rasulullah SAW diizinkan untuk berperang, kenapa?
diizinkan? Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan, ya, lilladzina amanu. Udzina lilladzina amanu, ya, diizinkan bagi orang-orang yang beriman untuk berperang. Kenapa? Li abi annahum zulimu, karena mereka dizalimi, ya. Itu diizinkan. Asalnya tidak diizinkan ketika Rasulullah masih di periode Mekah. Ketika di Madinah diizinkan karena mereka dizalimi. Jadi alasannya seperti itu. Oleh karena itu Allah katakan juga wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap mereka yang zalim. Mereka yang misalnya, ya, yang tidak beriman, ya, itu didakwahi, diajak, ya. Tapi kalau mereka tidak beriman, mereka tidak zalim, ya kita secara sosial kita berlaku baik buat mereka. Kita dakwahi mereka, dakwah bil hal maupun dakwah dengan bil qaul, seperti itu. Tapi tidak dimusuhi. Tapi bagi mereka yang zalim itulah, ya, yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus memusuhinya. Seperti itu. Jadi la yanalu ahdi adh-dhalimin. Jadi doanya Nabi Allah Ibrahim, ya, itu tidak dikabulkan terhadap mereka yang zalim. Kemudian tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia. Tapi ini menjadi sebaik-baiknya umat juga ada syaratnya. Ayat ini jangan dibaca sepotong doang gitu, ya. Ta'muruna bil ma'ruf. Untuk menjadi umat yang terbaik harus memerintahkan, ya, kebaikan. Jadi umat yang baik harus menjalankan al-ma'ruf, segala kebaikan, dan juga menyebarkannya, memerintahkannya. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menjadi umat yang terbaik, yang pertama harus menjalankan kebaikan dan juga mengajak orang untuk melaksanakan kebaikan dan menghindari kemungkaran, ya, dan melarang orang untuk melakukan kemungkaran, kezaliman, ya, seperti pengerusakan lingkungan, pengerusakan alam, korupsi, itu semuanya kemungkaran. Kalau itu tidak dihindari dan umat semuanya diam, maka itu tidak menjadi syarat tadi khairu ummah, tidak akan menjadi sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat yaitu yang Allah akan angkat derajatnya kalau melaksanakan itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu semuanya kemudian dilandasi wa tu'minuna billah, ya, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ketentuan umum yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan. Yang pertama dulu kepada Bani Israel, dan juga tentunya terutama sekali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang sebanding dengan di atas yaitu dalam surah Al-Baqarah 122, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang aku berikan kepada kalian, dan sungguhnya aku telah mengutamakan kalian atas sekalian alam di masa kalian, ya. Kemudian di ayat 48-nya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun.
Dan takutlah kalian akan suatu hari, maksudnya di hari kiamat nanti, pada hari di mana la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana satu jiwa tidak bisa ya menggantikan jiwa yang lain. Jiwa yang baik, yang berdosa nggak bisa ditukar diganti dengan jiwa yang baik ya. Artinya seorang misalnya punya saudara yang kafir, mau digantikan, tidak bisa ya. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima pada saat itu syafaat. Artinya terhadap mereka-mereka yang kafir, yang menentang Allah, syafaat tidak berlaku ya. Wala yu'khadhu minha adlun, enggak akan diambil ya darinya itu tebusan. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Wal makna dari ayat ini adalah ihdharu ya Bani Israel, hati-hatilah wahai Bani Israel, yauman mali'an bil ahwal, akan suatu hari yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan. La taqdi fiha nafsun mahma kana qadruha aziman an nafsin kafiratin syai'an ma, di mana satu jiwa tidak bisa ya menebus jiwa yang lain walaupun dia seorang yang mulia. Yaitu maksudnya tidak bisa menebus jiwa yang kafir. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa itu tidak bisa ditimpakan kepada dosanya kepada orang yang lain ya. Orang yang melakukan perbuatan dosa tidak bisa ya ditimpakan kepada dosanya itu kepada orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'atu syufa'a liyahsulu laha naf'an aw yadfa'una naha dararan, dan tidak akan diterima di sana syafaat, arti pertolongan ya untuk memberikan kemanfaatan atau menghalangi suatu kemudaratan ya. Wala yanfa'u daf'ul fida, tidak ada berguna di sana nanti ya memberikan tebusan. Ya, seorang menebus dirinya untuk misalnya orang yang dicintainya, orang yang dicintainya itu kafir, ya nggak bisa. Ya. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru, pada hari ini tidak akan diambil dari kalian tebusan dan juga tidak diambil dari orang-orang kafir tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Muallif di sini menerangkan wal jadiru bidzikri anna syafa'atal marfudata yaumal qiyamah ya syafa'atul kafirin. Jadi jangan salah sangka, semua syafaat, kalau baca ayat ini doang, wala yuqbalu minha syafa'atun, enggak akan diterima ya, syafaat pada hari kiamat. Semua syafaat enggak ada ya. Padahal di ayat yang lain Allah menerima syafaat bagi orang-orang yang Allah izinkan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Yang diizinkan oleh Allah untuk bisa diberikan syafaat bukan terhadap orang yang kafir. Kalau orang yang kafir, inilah yang maksud dalam ayat ini, wala yuqbalu minha syafa'ah. Jadi wal yadiru bidzikri, yang layak untuk diingat di sini, anna syafa'atal marfudata yaumal qiyamah, bahwasanya syafaat yang ditolak di hari kiamat, hiya syafa'atul kafirin, yaitu syafaat terhadap orang-orang yang kafir ya, bukan terhadap orang yang mukmin. Wa qad akkadallahu ta'ala dzalika biqaulihi anhum, dan Allah Subhanahu wa taala telah menekankan atau menguatkan hal tersebut dengan firman-Nya tentang orang-orang kafir itu, fama lana min syafi'in, orang-orang kafir mengatakan
maka bagi kami tidak ada yang dapat memberikan syafaat. Wa qala ta'ala, dan firman Allah juga dalam surah Al-Muddathir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, bagi orang kafir itu tidak akan bermanfaat syafaatnya orang yang mau memberikan syafaat. Ya, enggak akan bermanfaat seperti itu. Wa ammal mu'minuna fatanfa'uhum syafa'ah. Adapun orang yang beriman itu bermanfaat baginya syafaat. Ya, orang yang beriman kemudian dia banyak dosanya misalnya, kemudian ya, dia mendapatkan syafaat dari Nabi misalnya, dari keluarganya misalnya yang alim, yang soleh, itu masih bisa diberikan syafaat biiznillah, tentu dengan izin Allah wa ridahu, dan keridhaannya. Wa qad bayyana dzalika fi qoulihi ta'ala, Allah telah menjelaskan hal tersebut dalam firman-Nya ya dalam surah Thaha ayat 109, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adila lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman, ya, wa radiya lahu qawla, dan Allah ridha dia untuk melakukan syafaat tadi, ya. Atau dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 28, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka maupun yang di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtada, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhai. Jadi yang memberikan syafaat juga orang-orang yang diizinkan oleh Allah, dan yang diberikan syafaat juga kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah. Ya, seperti itu. Tentu orang yang kafir adalah orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka sangat khawatir, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Surat Saba ayat 23 pun Allah mengatakan wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi mereka-mereka yang Allah izinkan kepadanya. Seperti itu. Nah, ayat berikutnya, ayat 49-nya, kembali Allah mengingatkan akan nikmat Allah kepada Bani Israel. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ingatlah tatkala kami selamatkan kalian dari kejahatannya, ya, keluarga Fir'aun. Yasumunakum su'al adab, mereka menimpakan kepada kalian azab yang sangat buruk. Ya, kalian disiksa, diintimidasi, ya, direndahkan. Bukan itu saja, yudzabbihuna abna'akum, mereka, ya, menyembelih, artinya membunuh anak-anak laki kalian, wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup anak perempuannya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim, pada yang demikian itu terdapat ujian dari Tuhan kalian yang sangat besar. Wal ma'na wadhkuru ya Bani Israel, maknanya, ya, ingatlah wahai Bani Israel, waqta an najjaynakum min ali fir'aun, pada waktu kami selamatkan kalian, ya, dari kejahatan Fir'aun. Alladzina kanu yu'adzibunakum aswal adab, yang mana dulu mereka itu mengadab kalian dengan adab yang paling buruk. Wa asyaqqahu, dan paling dahsyatnya, ya, paling celakanya. Haitsu kanu yaqtuluna abna'akum, di mana mereka itu membunuhi anak-anak, ya, laki-laki kalian, ya, yang anak bayi yang lahir laki-laki itu dibunuhin. Kama qala ta'ala yasumunakum su'al adabi
yuqattiluna abna'akum wa yastabquna nufusa nisaikum wa la yaqtulunahunna, dan mereka biarkan hidup ya wanita-wanita kalian, anak-anak perempuan kalian, dan mereka tidak membunuhnya. Wa fi dzalikumul adzab, dan pada demikian juga terdapat azab. Bukan hanya diberikan hidup, tapi jadi diperbudak ya wanita-wanita tersebut, dijadikan pemuas nafsu seks seperti itu. Wa fi dzalikum al-adzab wa fi najati minal halaki bala'un 'azimun wa ikhtibarun min Allah taala, dan di dalam keselamatan dari kebinasaan tersebut ada juga ujian yang besar dari Allah, yaitu ujiannya apa? Ketika Allah selamatkan, ini juga ada ujiannya lagi, yaitu litashkuru, agar supaya kalian bersyukur, walitatrukus sayyi'at allati tuadda ilal adzab, dan hendaknya kalian meninggalkan keburukan yang itu akan berakibat kepada azab yang lainnya nanti. Fal bala'u qad yakunu bil khairi aw bisyarr, karena ujian itu bukan saja dengan keburukan. Ujian itu kadang-kadang dengan kebaikan, kita diuji dengan kebaikan, bersyukur atau tidak ya. Sehingga menjadi jelas mana di antara orang yang bersyukur, mana di antara orang yang bersabar. Ketika dikasih ujian dengan keburukan, sabar enggak kita? Ketika kita diberikan ujian dengan kesenangan, kebaikan, syukur enggak? Tidak. Jadi kebaikan dan keburukan ini menjadi ujian, kedua-duanya menjadi ujian, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 168, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, kami uji mereka dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali taat kepada Allah, agar supaya mereka jangan lupa diri ketika mendapatkan nikmat, agar supaya mereka jangan menjadi putus asa ketika mendapatkan kesulitan. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian baik dengan keburukan maupun dengan kebaikan ya, sebagai fitnatan ya, sebagai ujian buat kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Inilah kira-kira renungan dari surah Al-Baqarah ayat 47 sampai ayat 49, di mana berisi ya peringatan kepada Bani Israel agar supaya mereka mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ayat ini bukan saja untuk Bani Israel, tapi juga ya, ini sebenarnya untuk kita juga, agar supaya kita yang telah diberikan nikmat negeri yang subur, yang makmur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukurnya itu dengan menjaganya, dengan memeliharanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, pasti kami akan tambahkan kepada kalian nikmatku. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, artinya tidak mensyukuri nikmat Allah, ketahuilah inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sungguh sangat pedih. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.